Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar
kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia.
dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang mulia. Kau Bapa yang sangat setia. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang tahu cerita hidup kami. Engkau Bapa yang menerima kami. Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah Kau Tuhan. Termulialah Kau. Terima kasih. Rencana-Mu indah bagi kami. Rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu luar biasa. Aku mau mengikuti rencana-Mu. Aku mau mengikuti rancangan-Mu. Kami mau ikut dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah rencana-Mu. Jadilah rancangan-Mu bagiku. Sesuai dengan rencana-Mu. Rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu mulia. Rancangan-Mu hebat. Rancangan-Mu dahsyat. Terima kasih. Engkau ada di setiap cerita kami. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup kami. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, good morning. Hari ini kita belajar firman Allah. Tujuan Allah dalam keluarga. Sangat penting kita menyadari rencana Allah untuk keluarga. Apa rencana Allah untuk keluarga? Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, maka tujuan Allah untuk menjadikan keluarga adalah yang pertama, mewujudkan gambar Allah di dalam keluarga. Mewujudkan gambar Tuhan di dalam keluarga. Sehingga kalau saya berkeluarga, maka Tuhan mau lewat keluargaku Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Kristus di tengah-tengah keluargaku. Itu maksud Tuhan. Jadi lewat sebuah keluarga yang dibuat oleh Tuhan, keluarga itu menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Sehingga orang-orang datang ke keluarga itu, dia akan merasakan ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan yang ditinggikan di keluarga itu. Keluarga itu berpusatkan kepada Kristus. Sehingga sangat penting ada mesbah keluarga. Sangat penting doa keluarga. Sangat penting ada ibadah keluarga. Aku tahu ini tidak mudah, karena memulai sesuatu bersama itu tidak mudah. Tapi itu sangat bagus.
Saya pun berjuang untuk mengajak doa keluarga bisa setiap hari, itu tidak mudah. Ada kalanya hanya seorang diri, ada kalanya 2 orang, ada kalanya 3 orang. Karena kesibukan aktivitas. Tapi saya sebagai seorang ayah, saya sangat merindukan semua bisa bangun pagi berdoa sama-sama. Tapi situasi kadang karena kegiatan, kuliah, tugas, anak-anak, sehingga kadang-kadang tidak semudah yang saya harapkan. Tapi sesekali kami lakukan. Alangkah baiknya kalau bisa, itu bisa kita lakukan sesering mungkin. Paling tidak 2 kali seminggu. Kalau bisa anak-anak masih kecil, masih bisa bersama-sama setiap hari masih bisa. Coba itu dilakukan. Jadi mewujudkan Allah dalam keluarga. Yang kedua adalah untuk memultiplikasi gambar Allah. Jadi lewat keluarga saya, ada keluarga lain yang dimenangkan. Lewat keluarga saya, ada keluarga lain diberkati, diselamatkan. Sehingga keluarga saya menjadi pemenang keluarga lain. Itu yang saya tanamkan sama keluarga saya. Walaupun tidak sempurna, tapi ada spirit pemenang keluarga. Maka kami buat nama grup WA kami itu The Builder Family. Pembangun keluarga. Itu harapan saya, kerinduan kami bagaimana keluarga kami memenangkan keluarga lain. Keluarga kami bisa memuridkan keluarga lain. Itu menjadi spirit dalam keluarga kami. Yang ketiga adalah melahirkan generasi ilahi, keturunan ilahi, keturunan yang berkuasa. Maka dikatakan akan melahirkan generasi yang mengalahkan dunia, bukan dikalahkan dunia. Ingat, tidak ada anak yang jahat. Tidak ada anak yang lahir jahat, itu maksud saya. Semua anak lahir baik. Tapi tergantung di keluarga mana dia dibesarkan. Tergantung cara ayah ibu membesarkan. Tidak ada anak yang lahir jahat. Semua anak lahir baik. Tergantung di tangan siapa. Cara ayah mendidik, cara ibu mendidik, cara keluarga membesarkan anak, menentukan anak itu jadi apa. Di keluarga itulah terbentuk karakter. Di keluarga itulah terbentuk emosi. Di keluarga itulah terbentuk bagaimana membangun hubungan. Di keluarga itu terbentuk iman, kejiwaannya, perasaannya, emosinya. Itu semua terbentuk di keluarga. Jadi kalau saudara menjumpai ada keluarga, seseorang saudara lihat pemarah, ngamuk, berkata-kata tidak terkendali, lempar barang, pukul pintu. Kemungkinan besar dia dibesarkan dengan keras di dalam keluarga. Semua cerita kita itu ada sebab akibat. Kenapa anak itu menjadi pemurung, menjadi pendiam, menjadi orang yang insecure. Ada anak yang menjadi pendiam, beku, payah senyum, payah bersosialisasi, payah berinteraksi. Kemungkinan besar dia dilahirkan dengan selalu disalahkan, dibandingkan, ditolak. Sehingga yang ada dalam diri dia adalah ketertolakan. Sehingga dia takut buat ini, dia takut ngomong ini, akibatnya dia menjadi beku, diam. Freeze. Selalu dipersalahkan. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu. Mumpung Bapak Ibu mungkin anak-anaknya masih kecil ya, di bawah 10 tahun, di bawah 12 tahun. Itu sangat penting usia golden age, membentuk dia mau jadi apa. Jangan pertontonkan perkelahian di depan anak-anak. Jangan pertontonkan pertengkaran di depan anak-anak. Itu yang terserap dalam alam bawah sadar anak. Dan dia akan jadi seperti itu. Kita akan banyak jadi seperti apa yang kita percayai di alam bawah sadar. 80%. Hati-hati, jangan pertontonkan perkelahian, emosi negatif. Merendahkan istri, istri merendahkan suami. Jangan. Pertontonkan video yang baik kepada anak-anakmu.
Bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana istri menghormati suami. Saudara yang saya kasihi, bagaimanakah keluarga Kristen di slide berikutnya? Bagaimanakah keluarga Kristen dapat memenuhi rencana Allah? Yang pertama adalah keluarga yang takut akan Allah. Yang kedua adalah memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Takut akan Allah. Di Ulangan 6 ayat 1 sampai 13. Allah mau setiap kita keluarga berpegang teguh pada firman. Berpegang teguh pada firman. Tanamkan dalam kitab Ulangan ini, orang-orang Israel pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu menanamkan kepada anak-anaknya tentang Allah, Allah yang esa, Allah yang mengasihi, Allah yang menjagai, sehingga mereka mengenal Allah sejak kecil. Jadi orang-orang Israel pada masa itu ditanamkan terus. Dan cara mendidik anak-anak dalam mengenalkan Allah tidak boleh terlalu berat, sekali waktu langsung berat. Contoh, saya panggil anak saya, ayo kita bahas kitab Wahyu pasal 1 sampai siap. Wah, berat sekali. Gak bisa anak-anak menangkap. Anak-anak itu di saat kita duduk kita terangkan sedikit, di saat makan kita terangkan sedikit, di saat berbaring kita terangkan sedikit, di saat berjalan kita terangkan sedikit. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Itu penting sama anak-anak. Sedikit tapi sering. Sehingga tertanam di alam bawah sadarnya mengenal Allah, takut akan Allah, mengasihi Allah, melakukan perintah Allah, hidup sesuai dengan firman Allah. Tanamkan, itu penting sekali. Penting mengalami bersekutu intim dengan Allah sekeluarga. Penting. Kalau masa-masa kecil itu masih dalam otoritas. Ayo ajak berdoa, ajak beribadah. Malam hari kah bisa mau tidur atau pagi hari kah habis bangun, terserah. Yang penting ajak beribadah. Bersekutu dengan Tuhan. Penting sekali itu memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu intim dengan Tuhan, maka karakter Tuhan yang ada pada kita. Dengan siapa saya bergaul, akan begitulah karakter saya. Kalau saya bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan ada pada saya. Kalau saya bergaul intim dengan Tuhan, maka pikiran dan perasaan Tuhan itu ada pada saya. Yang ketiga, yang bagian berikutnya adalah mengajarkan ketetapan Allah kepada keturunannya. Ajarkan terus. Pesan saya, ajarkan karakter kepada anak. Ajarkan mencari Tuhan lebih dahulu. Sehingga dari masa kecil dia terbiasa bangun, berdoa, baca Alkitab. Sehingga nanti terbawa besar dan sampai pada masa tuanya. Di manakah itu dibentuk? Di keluarga. Tentu orang tua harus lebih dahulu melakukannya supaya anak-anak mengikuti. Karena teladan yang terbaik adalah melakukan. Melakukan itu adalah pengaruh yang terbaik. Kalau saya sendiri pun tidak baca Alkitab, tidak berdoa, bagaimana saya mengajak istri anak-anak saya berdoa? Saya harus jadi teladan bagi istri saya. Saya harus jadi teladan bagi anak-anak saya. Nah, kalau suamimu gak mau jadi teladan, istri yang menjadi teladan. Tentu tidak mudah, tetapi ya menggantikan peran suami yang tidak berfungsi. Karena suami itu berfungsi harusnya sebagai imam. Kalau suami tidak berfungsi, maka istri yang mengambil fungsi. Makanya sebaiknya waktu sebelum menikah, pacaran, sudah terbiasa dia memimpin yang ceweknya. Itu jauh lebih bagus. Dari masa dia pacaran, sudah terbiasa si cowok mengajak, ayo doa, ayo ibadah. Nah itu bagus. Karena sifat itu kan dibawanya setelah menikah, pada telah menikah.
Yang susah, si cewek yang ngajak terus, ayo doa, ayo baca Alkitab. Ya syukur-syukur kalau mau. Tapi ini agak terbalik gitu loh, terbalik. Karena imamnya itu kan laki-laki. Pria kan, suami. Suami yang mengajak istri. Makanya tanamkan sama anak-anakmu, kalau bisa dapat cowok yang beribadah. Tentu melakukan firman Allah, bukan hanya ibadah, tapi melakukan firman Allah. Itu sangat menguntungkan nanti sama putrimu. Ya memang pergumulan karena jumlah laki-laki yang beribadah sungguh-sungguh jadi imam itu langka, sedikit. Kebanyakan yang sudah cuek dengan firman Allah. Hidup dengan duniawi, hidup dengan kedagingan. Tapi ya untuk anakmu doakanlah. Saya berdoa supaya saudara mengajarkan karakter kepada anak-anakmu. Budaya antri itu bagaimana? Minta maaf kalau salah. Berkata I'm sorry. Kata minta tolong. Itu semua ditanamkan di keluarga. Ingat, anak-anak itu aset yang paling mahal. Bukan perusahaan. Anak-anak. Untuk apa perusahaan kita besar? Tapi anak-anak hancur. Pasti kita akan menderita. Tapi kalau karakter anak ada, karakter anak dapat dibangun masa kecilnya. Dan dia takut akan Tuhan. Dia mau rajin kerja, percayalah. Berkat-berkat materi pasti akan menyusul. Tangan yang rajin akan menjadikan kaya, tangan yang lamban akan menjadikan miskin. Dia tinggal perlu diajari rajin, cerdas. Takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak sama saudara, yang kedua, poin yang kedua, memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Keluarga yang memenuhi rencana Allah adalah keluarga yang membangun hubungan antar anggota keluarga. Melalui apa? A. Kebersamaan. B. Komunikasi yang sehat. Bagaimana hubungan dalam keluarga menentukan kebahagiaan keluarga itu. Kebahagiaan sebuah keluarga bukan dilihat dari rumah yang besar, AC yang banyak, mobil 5. No. Saya sudah saksikan banyak kasus. Mobil mewah, rumah mewah, tapi rumah itu tidak ada hubungan. Gak ada bonding, gak ada kedekatan, kenyamanan antar anggota keluarga. Anak-anak tidak happy. Anak-anak pergi keluar, lari cari narkoba. Lari cari tempat ngedugem. Kenapa? Karena harta yang tidak menjadikan itu ukuran kebahagiaan. Tapi harta gak salah. Ya lebih baik juga kita punya harta, punya mobil. Tapi itu tidak patokan menjadi hubungan, menjadi kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan keluarga adalah seberapa nikmat hubunganmu antar anggota satu sama lain. Ukurannya seberapa nikmat hubungan. Sama dengan orang penikmat kopi kan, karena nikmat kopi dia ingin minum kopi itu lagi. Nah kalau aku nikmat dengan istriku, aku ingin ketemu. Kalau aku tidak nikmat ketemu dengan istri, maka aku ingin jauh, aku ingin pergi meninggalkan dia. Dan lebih parah, suami bisa mencari kenikmatan di luar karena sudah tidak nikmat lagi istrinya. Nikmat ini bukan bicara masalah seks. Itu bagian dari salah satu anugerah Tuhan suami istri. Tapi lebih dari situ adalah hubungan batin. Kasih yang tidak berkesudahan. Tidak terlambat Bapak Ibu mengejar ketertinggalan. Bangun bonding, hubungan yang baik dengan istri dan anak-anak. Seberapa nikmat anak-anak menikmati ayah ibunya. Bayangkan kalau dari dia lahir saja, jangankan lahir, ada anak di dalam kandungan. Kan pendengaran telinga anak dalam janin itu kan 4 bulan udah mendengar. Yang dia dengar dalam kandungan tuh marah bapaknya, marah mamanya, bertengkar. Dia itu bisa lahir dengan ketakutan. Dan dia ketika lahir, yang didengarnya betul apa yang dalam kandungan.
berantem lagi, menyalahkan, menuntut, mengungkit dosa masa lalu, mengungkit kesalahan masa lalu. Akibatnya nggak siap-siapnya rumah tangga itu berantem, hancur. Dan anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak dekat dengan papa mama. Kedekatan itu sangat penting sekali dengan penerimaan, kasih. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, berhentilah bertengkar. Jangan lagi bertengkar dengan pasanganmu. Jangan lagi bilang dia kok yang memulai. Udah, kalau dia pancing gak usah. Saya kalau istri saya emosinya agak tidak stabil, saya penstabil. Saya stabilizer emotion dalam keluargaku. Anakku kalau gak stabil emosinya, saya stabil. Karena saya stabilizer. Kenapa saya seperti itu? Karena itulah peran ayah. Penstabil emosi istri, penstabil emosi anak-anak. Bagaimana caranya bisa? Terhubunglah dengan Tuhan. Kalau saya terhubung dengan Tuhan, saya mampu. Kalau saya tidak terhubung dengan Tuhan, dagingku yang muncul, aku pun ikut tidak stabil. Bayangkan kalau ayah tidak stabil emosi, ibu tidak stabil emosi, anak-anak tidak stabil. Wow, rumah itu pecah. Saudara, banyak orang emosinya gak stabil. Sedikit aja salah, ngamuk. Sedikit aja salah, ngambek, silent, diam. Saya khotbah di pemuda, kalau masih belum bisa engkau menguasai emosimu, jangan pacaran. Kalau masih sikit-sikit silent, sikit-sikit merajuk. Oh, kalau begitu seorang cewek masuk di pernikahan, cowok itu mati. Dengar itu anak muda. Kalau cewekmu masih sikit-sikit ngerajuk, silent, diam. Tiap minggu itu aja kerjamu. Gimana kau cari nafkah? Bagaimana bekerja dengan produktif? Hanya memikirkan istri yang silent. Semua masalah bisa diselesaikan kalau bicara baik-baik. Ada lagi cowok, bukan silent, ngamuk, pukul meja. Jari telunjuk dibeginin sama ceweknya. Kalau begitu nggak usah lanjut. Nggak usah lanjut, karena itu pasti akan dibawanya lebih parah di pernikahan. Maka saya setuju kalau masih belum bisa menguasai emosi. Yang tidak sempurna ya, tidak sempurna, nggak ada yang sempurna lah. Tapi maksud saya ini dalam sebulan berapa kali, 2-3 kali merajuk, itu kan parah. Lebih parah lagi kalau ada orang pacaran, tiap minggu pacarnya merajuk. Si cowok juga mau, bodoh cowok itu. Dodong. Mau dengan cewek yang merajuk terus. Ada juga cewek melihat cowok itu ngamuk terus. Kutanya sama dia, kau masih suka? Suka. Adalah. Inilah cewek yang dodong juga. Mau dengan cowok yang dari pacaran aja udah ngamuk. Pernah lagi yang ku tahu, udah dipukul. Ditanya, kau masih suka? Iya. Kalau ini udah gila memang. Tanda akhir zaman lah itu. Udah dipukul pun pacaran masih mau lanjut. Udah diselingkuhi pun masih mau lanjut. Amit-amit lah. Udah selingkuh cowoknya. Dan cowoknya minta maaf. Aku janji. Dia gak tahu si cewek itu. Selingkuh itu terikat. Nagih. Selingkuh itu sama kayak narkoba. Nagih. Ketagihan. Kasus selingkuhan udah banyak sekali saya tangani. Puluhan, mungkin ratusan. Sifatnya itu menagih. Narkoba kan nagih. Pornografi kan nagih. Selingkuh pun nagih. Terikat, adiktif. Gampang. Makanya kalau lagi pacaran aja sudah selingkuh, lebih bagus gak usah. Cari yang setia. Ya. Walaupun cowoknya mungkin kelihatan mukanya kayak gerobak, gak apa-apa. Gerobak itu yang membuat kau bahagia. Iya, kalau kau lihat mungkin cewek itu mukanya seperti tampa, bulat. Gak apa-apa. Mau seperti botik pun gak apa-apa. Atau botik, lebih mancung mulut dari hidung. Gak apa-apa. Ya, terlalu jauh kita bicara masalah pacaran ini ya. Karena jemaat yang saya gembalakan itu banyak pemuda. Di gereja kami ini 1.500
pemuda. Sehingga saya banyak bicara kepada pemuda. Saya berharap bangunlah kebersamaan dalam keluargamu. Yang berikutnya, kebersamaan apa aja yang perlu dibangun? Mazmur 133 ayat 1 dan sampai 3 kan bilang begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun damai. Sebab kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Jadi keluarga yang rukun damai pasti diberkati Tuhan. Berkat yang mengejar keluarga yang rukun damai. Sebaliknya keluarga yang bertengkar, berkat jauh, berkat lari. Saya sudah lihat pernikahan saya. Kalau kami bertengkar, berkat lari. Tapi kalau kami rukun damai, saling memaafkan, saling mengampuni. Tidak ada pasangan yang tidak salah. Sudahlah, ampunilah. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada pernikahan sempurna, tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Ampunilah, maafkan. Apapun kesalahan itu, mau kesalahan perselingkuhan, ampuni. Kalau dia mau tobat, mau kembali, berilah pengampunan. Dan jangan ingat-ingat dosa masa lalu. Nah, saling mengampuni, saling memaafkan ini menimbulkan rasa nyaman, kebersamaan. Anak-anak pun kalau mungkin pernah melawan, anak-anak pulang telat, anak-anak tidak permisi, ampunilah. Anak-anak tidak cuci piring, udah, tidak ada anak-anak yang sempurna, udah. Ampuni. Keluarga yang bahagia itu penuh pengampunan. Jangan hitung-hitung berapa kali engkau mengampuni. Saya mengampuni istriku tidak mau kuhitung. Aku pun diampuni istriku, aku pun mengampuni dia. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, demikianlah kita mengampuni sesama kita. Nah, kebersamaan apa yang perlu dibangun? Mesbah keluarga. Kita lihat di dalam tabel ini. Mesbah keluarga, melayani bersama, indah ya, melayani bersama di gereja, melayani bersama ada acara keluarga, sama-sama sibuk, papa mama sibuk, anak-anak sibuk mempersiapkan tamu datang, di gereja melayani bersama, makan bersama, ini penting. Ada banyak sekarang keluarga gak punya waktu lagi makan semeja. Kalau sudah dewasa lagi terlebih, ada bekerja, kuliah, SMA, jam udah gak sama. Mereka punya kesibukan sendiri. Usahakanlah sesering mungkin, sebisa mungkin. Saya paling bahagia melihat istriku dan anak-anakku kalau duduk semeja dengan saya. Tapi kadang mereka tidak bisa, ya sudah. Tapi saya selalu katakan, ayo kita usahakan. Apalagi kalau masih kecil, lakukan itu. Rekreasi bersama, keluarga yang bahagia itu sekali 6 bulan, paling tidak pergilah rekreasi. Bukan harus ke Bali, boleh ke Bali G. Nggak bisa ke Bali, ke Bali G. Nggak bisa ke Bali G, pantai Bali. Nggak bisa ke pantai Bali, pergi ke Balian. Balian itu ladang. Pokoknya intinya punya waktu rekreasi bersama. Mau pergi ke tempat yang dekat, setengah jam, 1 jam, punya waktu. Itu sambil lari-lari di pantai, berenang di kolam renang. Makan sama, itu membangun hubungan. Kalau ini keluarga saya, istri saya yang paling atur ini. Akan pergi ke Bali, pergi ke sekali-sekali ke luar negeri kalau ada uang. Ke Parapat, ke Brastagi, penting sekali. Jangan capek cari uang tapi kita gak nikmati. Nikmatilah hidup yang singkat ini. Bergereja bersama itu penting. Berikutnya adalah komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dibangun melalui apa? Kerendahan hati, kejujuran, lihat tabel di depan. Kejujuran, kerendahan hati, bersedia mendengar, perkataan yang membangun, hubungan yang baik dalam keluarga, didengar dan mendengar. Saya sebagai ayah, telinga saya ini saya sudah doakan ini terus. Supaya aku siap mendengar kalau istriku ngomong dan tidak dipotong. Berapa waktu yang lalu dia belum siap ngomong, kepotong. Aku belum siap ngomong, dipotong dia. Berantem, cekcok. Di dalam komunikasi yang sulit itu mendengar, bukan bicara. Makanya doakan telingamu supaya bisa mendengar cerita anak-anakmu, pasanganmu, orang-orang yang kau kasihi. Saya begitu, saya senang mendengarkan anak-anakku cerita tentang pacarannya, tentang harapan dia, rencana dia, nyaman tanpa saya marah.
Apapun yang mereka mau ceritakan, saya selalu akan siap, sedia mendengarkan cerita mereka. Kadang-kadang canda, tawa. Keluarga yang bahagia itu ada canda, ada tawa. Puji Tuhan, itu kami lakukan. Dimulai dari ayah yang mau mendengar. Suami yang mendengar istri itu melayani istri. Karena kebutuhan istri salah satu didengar, diperhatikan. Care. Perhatikan anak-anakmu, perhatikan istrimu, perhatikan suamimu. Istri juga dengar curhatan suami, mungkin di kerjaan dia ditolak, dia dijegal, dia disakiti, dibully. Suami bisa cerita. Dengan bercerita emosinya makin sehat. Keluarga itulah tempat bercerita suka dan duka. Tawa sama, nangis sama, makan sama. Ada kejujuran. Rasa nyaman, perkataan yang membangun. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, berilah kata-kata yang penuh kasih yang membangun, yang memberkati. Saya berdoa setiap omonganku itu membangunkan istriku, membangunkan anak-anakku, membangunkan orang lain. Bukan hanya khotbah saya saja saya membangunkan iman jemaat. Tetapi ketika saya ada berinteraksi dengan siapapun, saya mau menjadi penyemangat sama siapapun. Maka saya bilang berkali-kali di khotbah saya, 5 menit jumpa saya, semangatmu tambah. Karena dalam saya ada Tuhan Yesus. Saya suka menyemangati orang. Saya suka membuat orang sukacita. Selalu itu ku bilang sama Tuhan, pakai aku Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Saya berdoa, milikilah komunikasi yang sehat. Nyaman anak-anakmu menyampaikan. Banyak anak-anak itu mendam dari kecil. Sehingga emosinya, mentalnya tidak sehat. Nanti itu dibawanya di pernikahan, meledak. Makanya kenapa ada orang marah meledak tiba-tiba? Karena dia menyimpan, memendam. Yang ketiga, menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Allah mau keluarga saya menjadi berkat bagi keluarga lain, memberkati keluarga lain, menyelamatkan keluarga yang terhilang, membangkitkan keluarga yang terjatuh, membangunkan keluarga yang putus asa. Banyak sekarang pasien saya, bukanlah pasien saya bilang, keluarga salah di YouTube ini saya anggap keluarga. Bapak Ibu, saya anggap keluarga saya. Bukan pasien lagi. Kalau saya seorang dokter, itu pasien namanya. Tapi kalau yang di YouTube, di Facebook, kalian bukan pasien saya, tapi keluarga saya. Yang penting kita saling menguatkan. Saya pun tidak sempurna, cuma saya belajar pastoral counseling keluarga. Teologianya saya pelajari, saya baca buku, saya seminar, saya belajar dari kegagalan saya belajar dari kegagalan orang lain juga. Saya banyak ikut di dalam tentang keluarga, seminar-seminar yang saya ikuti. Saya ramu, saya ringkas, saya bagi sama kalian. Lewat YouTube ini. Maka saya berharap juga bagilah link YouTube ini kepada banyak keluarga. Sehingga mereka bisa mendengar, mana tahu lagi Medan ke Brastagi 2 jam. Mereka bisa di mobil mendengarkan masukan yang saya sampaikan ini. Bagaimana mereka terbangunkan keluarga yang beku. Ada loh keluarga yang beku, diam-diaman. Beku, atau keluarga yang fight, berantem, atau keluarga yang sudah lari. Ada keluarga yang sudah menghindar dari masalah, dia lari meninggalkan istri, lari meninggalkan suami, anak-anak lari meninggalkan rumah, lari meninggalkan keluarga. Semoga lihat tayangan ini saudara bagi, saudara sudah terlibat membagikan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara mau sharing dengan saya di 0811 63 73 47. Mohon di chat saja dulu. Karena jadwal sudah makin padat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Allah yang kami terima. Biarlah setiap yang menyaksikannya diberkati Tuhan keluarganya. Diberkati ayah ibu, anak-anak. Diberkati pernikahan. Dipulihkan. Sehingga mereka menjadi keluarga yang berbahagia dalam Tuhan.
keluarga yang memenangkan keluarga lain, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang nyaman berkomunikasi, keluarga yang penuh dengan rukun damai kasih mesra. Sehingga keluarga mereka menjadi terang dan garam dunia, menerangi keluarga lain. Bapa, kami serahkan semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Mereka diberkati Tuhan. Dimanapun, kapanpun, siapapun, pernikahan yang tidak harmonis dipulihkan Tuhan. Pernikahan yang beku dicairkan Tuhan. Anak-anak yang lari dikembalikan Tuhan. Semua pasangan yang lari dikembalikan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi pernikahan dan keluarga-keluarga. Berkatilah Tuhan usaha mereka, berkatilah keuangan, pekerjaan, kesehatan. Apa yang mereka harapkan, berkatilah. Ada yang mau menjual rumah, Engkau tolonglah mereka. Ada yang mengharapkan keturunan, Tuhan yang menyediakan. Dan Tuhan juga yang menyediakan jodoh bagi pasangan anak-anak. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bye-bye.